pagi kembali, Bapak Ibu dan adik-adik yang di week 3 kita akan melihat bagaimana era globalisasi itu terjadi. Orang menyebut di era globalisasi banyak bisnis-bisnis besar itu mulai merambah abroad. Mereka masuk ke pasar-pasar yang boleh dikatakan sebagai ceruk tapi skalanya dunia. Ya, di dunia, di cakupan yang lebih luas. Di era globalisasi orang menyebut perusahaan apapun ya, ketika dia sudah mempertimbangkan bahwa one day saya akan masuk ke satu negara karena market saya ada banyak di situ, maka that's it, dia akan lakukan itu. Ya. Kedua, adanya internet yang sudah menjadi kebutuhan basic atau mendasar dari setiap negara, setiap manusia yang ada di satu negara, membuat produk-produk SME, Small Medium Enterprise atau UMKM yang ada di belahan bumi manapun itu bisa diakses oleh pembeli atau buyers yang ada di skala global juga. Nah, itu disebut sebagai era globalisasi. Ini mau cari apa saja ada, mau beli produk negara mana saja bisa. Ketika perusahaan tidak mengambil market yang skala global itu, biasanya mereka akan mengalami kesulitan ya dengan kompetitor-kompetitor yang ada di dalam negeri. Kesulitan dalam tanda kutip bisa membuat perusahaan itu berangsur-angsur mati atau harus take another decision global. Ambil market yang ada di dunia global. Misal contoh nih, saya belajar dari Export Academy itu ada beberapa pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang diekspor justru barang-barang dalam negeri yang handmade. Misal contoh sapu lidi. Gitu ya. Di negara kita tuh banyak ada pohon kelapa yang menghasilkan lidi. Jadi itulah yang dibuat, dikemas sedemikian rupa sehingga laku di pasaran global. Kan cost dan expenses untuk memproduksi satu sapu lidi itu kan tidak seberapa, tetapi ketika dia masuk pasar global harganya sudah menjadi sekian kali lipat ya. Dan barang-barang yang seperti itu dibutuhkan tidak hanya oleh 1-2 negara, seluruh negara bahkan membutuhkan yang masih belum memiliki teknologi-teknologi tinggi untuk melakukan aktivitas di dalam rumah, misalnya seperti ya, alasan kompetisi inilah yang membuat satu negara pertimbangkan better we go global, better we reach our market in another country, in global country, then ya daripada menghadapi kompetitor-kompetitor yang ada di dalam negeri. Itu pertimbangan di era globalisasi ini menjadi sangat rumit untuk diberikan penjelasan ya. Konsekuensinya memang luar biasa. Kalau salah ambil keputusan bisa terlindas atau tergilas, kita bisa tidak sustainable. Tapi kalau memang tepat, marketnya dapat, hasilnya aman, ya proses transaksinya juga aman, perusahaan itu akan menjadi semakin kuat, network semakin kuat ya, menggurita, dia ada seluruh cabangnya ada di seluruh dunia. Ya, that's the globalization era. Ada beberapa contoh-contoh ini, Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat produknya P&G. Ya, dan nanti kita putar produknya P&G itu global produk, tetapi bisa ada di berbagai negara dan masuk ke market yang paling low end, yang paling rendah. Produk-produknya itu bisa terbeli oleh warga di kalangan pedesaan sekalipun. Ya, itu P&G, begitu kuatnya brand P&G itu go global. Dan Adidas ini kita tahu brand internasional bahkan yang sudah global ya. Tapi masih juga masuk kategori produk yang high brand dengan market yang mungkin kalangan menengah ke atas ya. Beda dengan P&G itu sangat-sangat dekat dengan kawasan komunitas masyarakat yang kelas ke bawah. Kemudian Apple Car. Kita lihat Apple Car kalau di sisi globalisasi ya, era globalisasi, apakah dia bersaing nggak? Kompetitif nggak? Kompetitif banget. Ya, walaupun misalnya dalam proses promosinya, proses produksinya, Apple Car itu banyak sekali terjadi rumor-rumor negatif gitu ya. Bahkan nih yang saya screenshot ini adalah Apple's now canceled physical productnya ya, project
project mobilnya itu di cancel dengan alasan yang kita tidak tahu ya, entah seperti apa pertimbangannya. Yang jelas ada beberapa video juga menunjukkan justru Apple Car ini sudah mampu mengalahkan Tesla dari sisi kualitas, dari sisi purna jual, dari sisi safety-nya. Tapi kenapa mereka akan berencana untuk membatalkan produksi project mobilnya gitu ya? Atau mungkin pertimbangannya lebih benefit, lebih menguntungkan untuk yang non-car gitu ya, bisa saja. Berikutnya adalah Nestle. Nestle ini kalau Bapak Ibu mungkin bisa simak bagaimana kronologis atau sejarah dari berdirinya Nestle itu dari sebuah perusahaan kecil sekarang sudah menjadi skala global, bahkan pabriknya ada di beberapa negara di seluruh dunia. Besar dan selalu berkembang, hampir belum pernah saya mendengar image atau citra dari Nestle ini terpuruk atau bahkan gulung tikar ya. Kenapa? Karena mereka sudah paham betul koridor-koridor dalam masuki pasar global. Jadi apa untungnya masuk ke pasar global ya? Global marketing itu, what is the benefit of global market? Two, it can improve the effectiveness of your product or services. Kita bisa mengembangkan, kita bisa meningkatkan performance dari produk kita ya, menjadi lebih efektif, layanan kita menjadi lebih, standarnya menjadi lebih tinggi ya, lebih memenuhi kriteria kebutuhan masyarakat dunia. Kalau misalnya kita ngomongin level of need and wants of the community in the world, kita pasti akan terbawa pada garis kehidupan ya, garis lifestyle of market kita. Contoh, kita masuk ke negara Eropa, mereka sudah rata-rata sudah settle ya dari sisi ekonomi kehidupan mereka. Jadi masuknya produk kita ke global market yang di skala Eropa akan memudahkan kita untuk mendapat gain yang lebih tinggi. Ya, tentunya dengan memasuki atau melewati fase yang agak rumit mungkin ya, tetapi at the end perusahaan yang go global itu tentunya akan bisa mendapatkan gain atau profit yang lebih tinggi. Kemudian benefit yang kedua, you are able to have a strong competitive advantage. Keunggulan bersaing ya, secara tidak langsung ketika kita goal nih masuk ke pasar global nih ya, diterima oleh market secara global. Artinya apa? Keunggulan bersaing, competitive advantage produk kita itu sudah teruji. Ya, apabila worldwide market sudah adopt atau accepted our product, it's mean that kita sudah mengungguli produk-produk yang di-offer oleh negara lain. That's the benefit of go global. Ini akan menjadi target yang luar biasa bagi company untuk go global. Yang ketiga, you increase consumer awareness of your brand. Nah, kalau brand kita sudah masuk ke global market, tentunya image-nya pasti positif, terangkat ya, meningkat ya. Kemudian impact dari increase of awareness-nya, customer awareness of brand kita itu akan positif juga. Akan semakin banyak customer yang membeli produk itu. Coverage-nya mungkin tadinya internasional, multinasional, global. Dan yang keempat, global marketing can reduce your cost and increase your savings. Kenapa dibilang reduce cost? Kalau Bapak Ibu masuk pasar global, tentunya quantity of product itu pasti skalanya besar. Ya, sekali kirim 5 kontainer. Kalau misalnya untuk memproduksi 5 kontainer itu tentunya karena kuantitinya besar, cost-nya akan jauh lebih rendah dibandingkan hanya produksi untuk 1 kontainer yang hanya dijual di negara sendiri. Ya, that's why ya go global can be reduce your cost and increase your savings. Dalam tanda kutip mungkin kita akan lebih banyak, terus daya yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien. Ketika kita ngomongin go global marketing strategy can break down regions like North America, kawasan North America, Latin America, Europe, Middle East, Asia, and the Pacific, Afrika, ASEAN. Jadi kita ngomonginnya itu sudah kawasan. Artinya sekali kita kirim barang masuk ke mana, tidak hanya satu negara saja. Misalnya tidak ke Filipina aja, tetapi kawasan Asia Pasifik. Mana masuk Asia Pasifik?
masuk sudah Jepang, mungkin sudah masuk di coverage itu. Ketika kita masuk ke kawasan-kawasan tersebut, secara kontekstual, ya, konteks itu masuknya barang itu harus sudah relate dengan cultures yang dimiliki oleh negara-negara yang akan menjadi sasaran ini. Ya, cultures-nya kena, quality of product-nya kena, quantity-nya kena, ya, performance dari produk kena, terus services yang kita berikan juga harus mencakup di dalam. Ya. So, as a whole, these are two most well-known global marketing strategies used by companies funding internationally. Dua strategi yang bisa digunakan oleh company untuk extending produk secara internasional. Pertama, create a consistent and strong brand culture. Brandnya harus kuat dulu. Brand yang kuat itu tentunya dibarengin dengan apa? Quality-nya bagus, udah jualnya, layanannya, ya. Itu semua tercover oleh produk yang akan kita export atau kita akan jual ke negara secara global. Markets as if there were no border. Mindset kita itu jangan berpikir bahwa nanti nggak akan bisa tembus ke sana. Di sana seperti ini budayanya. Di sana regulasinya terlalu ketat. Di sana pemerintahnya tidak terbuka. Kalau berpikir masih seperti itu, saya yakin globalisasi itu tidak akan terjadi. Jadi konsep dari globalisasi itu adalah think that were no borders. Itu yang harus menjadi konsep pemikiran mendasar dari Bapak Ibu bahwa tidak akan ada halangan. Ya, nah ini adalah salah satu video produk P&G. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Ada berbagai produk dari P&G ini yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Bagaimana dia bisa melihat kebutuhan masing negara dengan iklim yang berbeda, ya, tanah yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi bisa diterima produk itu. Dan yang lebih menariknya, harganya itu bisa terjangkau. Nah, seperti apa mereka membuat pabrik mungkin yang ada di kawasan-kawasan negara tersebut, dan jadikan produk-produk yang dijual itu sangat amazing ya, sangat murah dan bisa masuk ke kalangan yang bawah. Brand-brand juga tidak kalah menarik ya. Semua brand yang dijual oleh P&G seakan-akan sudah melekat di ini masyarakat. Ya, brandnya itu tidak boleh dikatakan tidak belahan, tetapi sudah masuk sebagai kriteria produk yang berharga. Touching life, improving life, P&G. Itu. Kemudian kita akan masuk ke week 4. Saya tutup dulu untuk sesi week 3. Terima kasih.